2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam menara doa GBI Musi Palem Indah, Palembang. Mari kita akan satukan hati kita akan siapkan diri kita. Saya percaya hari ini kita akan menikmati lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Kita akan belajar betapa pentingnya kita mendapatkan yang namanya pengurapan. Hidup dalam kuasa, ya, kuasa dan diurapi oleh Roh Kudus. Mari saudaraku, kita akan tutup mata kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah kami ada di menara doa ya Tuhan. Kami ada di tempat tinggi, kami ada dalam hadirat-Mu, kami ada di tempat tersembunyi, di mana ya Tuhan Engkau hadir di situ, Engkau ada di situ. Inilah tempat perlindungan kami, inilah tempat perlindungan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, biar Engkau urapi setiap kami, penuhi setiap kami ya Tuhan. Beri setiap kami hati yang baru, roh yang baru. Terima kasih banyak Bapa. Berikan kami ya Tuhan doa-doa profetik. Ya Tuhan, taruh dalam mulut kami nyanyian-nyanyian baru. Berikan kami pewahyuan hikmat-Mu ya Tuhan. Terang-Mu, tuntunan-Mu ya Bapa. Kami berbutuh kuasa-Mu ya Tuhan, untuk ya Tuhan menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami yang melayani ya Tuhan. Urapi ya Tuhan, kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di UPT ya Tuhan, yang ada ya Tuhan yang melayani menara doa ya Tuhan di Amerika, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa, urapi mereka semua, urapi setiap kami semua ya Bapa. Beri ya Tuhan karunia Roh Kudus, penuhi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Mari sekali lagi dari awal katakan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu.
saudara berdoa. Mari saudara berdoa dalam bahasa roh. Saudara berdoa bersyukur pada Tuhan. Mari tutup matanya. Kita ada di menara doa. Biarlah kita mulai bersyukur, memuji, menyembah, masuk hadiratnya. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la buka suaranya saudara. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Oh ya la bakasya la, mari bangun roh saudara. Mari bangun rohnya. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Yes. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala bala, bangkitkan, bangkitkan. Oh ya la bala 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 bala. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Haleluya. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Benar Tuhan. Oh ya la makasih Allah. Kami merindukan Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Di menara doa ini ya Tuhan. Oh ya la makasih, kami merindukan Roh-Mu mengurapi siap kami. Kami butuh urapan-Mu ya Tuhan. Kami butuh urapan kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya la makasih, la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Mari bersama-sama katakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan.
selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Sekali lagi katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan, lihat kerinduan siap anak-anakku. Mari buka suaranya saudara. Yes, buka suaranya, nyanyikan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari sembah Dia, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Ku mengasihimu. Tuhan, uyala bakasyala bala-bala. Tuhan, penuhi siap kami, penuhi dengan Roh Kudus. Yes, saudara yang ada di rumah-rumah, saudara dimanapun saudara berada, mari saudara sembah Dia. Siapkan hatinya, siapkan. Oh ya lah, maka siapkan hatinya untuk menerima curahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Mari harapkan, harapkan. Oh ya lah, maka penuhi siap kami Roh Kudus. Oh ya lah, maka siala bala 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 bala. Oh ya lah, maka siala bala 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 bala. Kami berdoa ya Tuhan, api Pentakosta ketiga ya Tuhan dicurahkan ke setiap kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Oh ya lah bala 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 bala. Pentakosta ketiga terjadi dalam nama Yesus. Oh ya lah makasih ya lah bala 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 bala. Siapa hati kami, siapa ya Tuhan, siapa. Oh ya lah bala bala, siapa pikiran kami ya Tuhan. Oh ya lah makasih, tutup matanya, lihat Yesus, lihat Yesus, panggil Yesus. Tuhan Yesus. Oh ya lah makasih ya lah bala 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 bala. Oh ya lah makasih ya lah bala 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 bala. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Yesus. Penuhi siapa anak-anak-Mu ya Tuhan yang haus, saudara yang haus, saudara yang haus akan Tuhan.
kuasa roh. Dalam nama Yesus. Semua yang mengalami ikatan-ikatan. Dalam nama Yesus. Ikatan kuasa gelap terlepas. Terlepas. Roh perdukunan. Ikatan perjanjian dengan arwah. Putus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala santet tidak akan mengena atas hidupmu. Sekarang terima kuasa Allah dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama. Saudara mengalami ikatan depresi, stres, gangguan jiwa atau keluarganya. Sekarang terima kuasa Allah. Lepas. Roh Allah ada padaku, sebab Dia mengurapi aku untuk memberitakan setiap tawanan-tawanan, membebaskan setiap tawanan. Demikian firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang terikat dengan kuasa gelap malam ini, saat ini juga lepas dalam nama Yesus. Kalau penyakit yang saudara idap dari kuasa gelap, dari roh jahat, aku perintahkan segala roh sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Segala kuasa gelap, roh jahat yang menghalangi setiap berkat Allah, yang membuat kau selalu gagal, segala kutuk yang dilemparkan, kami katakan batal dalam nama Yesus. Terima saudara berkatnya, terima dalam nama Yesus. Terima keberhasilan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darah Yesus. Yes. Oh ya lama kasih lama. Terus saudara doa, ikut doa ini, ikut doa. Saya melihat ada beberapa saudara dalam roh saya melihat engkau sudah dibebaskan, engkau dilepaskan dari kutuk, dari ikatan. Terima kemerdekaan dalam nama Yesus. Di mana ada roh Allah, di mana Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalir Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Naikkan nyanyian ini saudara, terus minta diurapi. Biarlah urapan kasih mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Pulihkan, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Saudara yang
Saudara yang melihat atau merasakan dan mengalami, kenapa dalam rangkaian hidup saudara banyak sekali masalah datang, sakit penyakit datang, kesusahan dan penderitaan datang dan tidak pernah lepas daripada itu. Hari ini Tuhan ingin beritahu, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Saudaraku yang sebis, doa tadi saya rasakan, saya melihat Tuhan sedang membebaskan saudara. Mulai hari ini Tuhan katakan, aku hentikan setiap kesusahan yang terjadi dalam hidupmu secara khusus. Penyakit ini sembuh. Engkau akan melihat kasih Allah dicurahkan dalam hidupmu. Tuhan mau pakai saudara. Dia mau pakai hidupmu. Percaya, saya rasakan kasih yang sedang mengalir. Engkau tidak sendiri. Mungkin ada banyak kekecewaan kau alami. Engkau mengalami banyak luka-luka, pengalaman-pengalaman yang pahit. Hari ini Tuhan katakan, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Pada waktu engkau terima Roh Kudus, kasih Allah akan dicurahkan dalam hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sedang memulihkan setiap luka. Engkau sedang sembuhkan ya Tuhan hidup anakmu ini. Kau pulihkan keadaannya ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan beri iman, Kau beri semangat yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan akan buat pemulihan yang seutuhnya buat saudara. Dia lakukan pemulihan yang seutuhnya bagimu. Percayalah, panggil Yesus, panggil Dia. Dia sedang mengalir sekarang. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Mari saudara masuk, bawa dirimu kepada keintiman, tutup matanya. Yes, panggil Roh Kudus, penuhi dan mengalirlah dalam hidupku. Aku butuh Engkau Roh Kudus. Aku merindukan Engkau Roh Kudus. Mari lawat dan jamah hidupku. Mari penuhi aku Roh Kudus. Katakan seperti itu saudaraku. Mari datang pada Dia. Yes. Oh ya, mari saudara ikut menara doa, terlibat di dalamnya. Saudara ikuti, terlibat, supaya saudara mendapatkan janji Tuhan. Yes. Oh ya, apa yang menjadi kesusahan hatimu, apa yang menjadi penderitaanmu sekarang, minta Roh Kudus, bantu Roh Kudus, berdoa kepada Bapa dengan keluhan tidak terucap. Oh ya, saudara bisa mengalami kedekatan, keintiman ketika kau panggil Roh Kudus. Penuhi, mengalir dalam hidupku. Yes, yes. Mengalir Roh Kudus. Terus penuh, yes. Saudara yang tahan, jangan tahan. Terus lepas, jangan malu. Yes. Oh ya, lepas. Oh, saudara mengalami kelepasan itu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Kami rasakan Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami. Karena Kau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Makasih Tuhan, terima kasih. Beri kami Tuhan iman ya Tuhan ya. Iman yang makin besar ya Tuhan. Beri kami Tuhan pengharapan. Terima kasih. Kami makin mengasihi-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sucikan hati dan pikiran kami. Supaya kami berkenan ya Tuhan. Berkenan ya Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu. Dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan saudara tentang bagaimana caranya mengaktifkan kuasa dan urapan Roh Kudus. Ini hal yang sangat penting buat hidup kita. Karena gini saudara, ketika Tuhan Yesus ya masih berada di bumi ini, di dunia, saudara, Tuhan Yesus juga dipenuhi dengan kuasa dan urapan daripada Roh Kudus, saudara. Dimulai kita melihat bahwa Yesus itu lahir, ya kan, lahir oleh Roh Kudus. Lalu saudaraku, waktu Yesus dibaptis, kita lihat waktu Yesus keluar dari air, Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun ke atas Yesus. Saudaraku, Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, penuhi dengan kuasanya. Hal ini juga ditandai dalam pelayanan Yesus, itu dengan tanda ajaib, mujizat heran. Nah, hal itu dijelaskan, sudah disaksikan oleh Rasul Petrus dalam Kisah 10 ayat 38. Coba kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama saudara. Ini tentang Yesus. Saya rindu saudaraku yang seberistus bahwa hidup kita sebagai orang Kristen yang kita harus tahu adalah ya, kita hidup itu ikutin peta teladan daripada jejak daripada Yesus saudara. Ya, oleh kalau kita lahirnya ya dari ini kan, tapi setelah kita lahir baru saudara, kita bisa belajar ya kan daripada Yesus ini. Ayat Kisah 10 ayat 38 di sini dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Roh Kudus. Jadi Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan apa? Kuat kuasa. Kuat kuasa. Lalu apa yang dibuat setelah diurapi dan ada kuat kuasa? Di sini dikatakan Yesus berjalan, berkeliling sambil berbuat baik, ya, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Pentingnya saudara diurapi oleh Roh Kudus adalah apa saudara? Karena musuh kehidupan kita itu adalah iblis. Yesus pada waktu dia datang ke dunia ini untuk apa saudara? Untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan daripada iblis. Pada Yesus datang itu bicara dengan kerajaan Allah sudah datang. Ketika kerajaan Allah datang, maka kerajaan iblis harus menyingkir. Yesus datang itu dengan satu beritanya, bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah datang. Kalau kerajaan Allah datang, maka kerajaan iblis dan segala perbuatannya, semua roh jahat harus menyingkir. Makanya doa Bapa kami selalu apa? Datanglah kerajaanmu. Setiap doa harus datang kerajaanmu. Pada waktu datang kerajaan Allah sebagai raja, kita turut kepada prinsip-prinsip daripada kerajaan. Yang ngerti katakan amin saudara. Pada waktu kerajaan Allah datang, maka kerajaan iblis itu harus menyingkir. Segala pengaruh-pengaruh daripada iblis, pekerjaan-pekerjaan iblis itu harus menyingkir. Ini sebagaimana juga disaksikan oleh Petrus. Dan semua itu membutuhkan apa? Urapan Roh Kudus dan kuat kuasa. Makanya di sini dikatakan bahwa bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan apa? Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik.
Kalau saudara dan saya, Yesus diurapi Roh Kudus dengan kuat kuasa, Yesus berjalan keliling berbuat baik. Saudara dan saya, kalau kita diurapi Roh Kudus dan kuat kuasa, maka kita dalam hidup kita jalan, kita hidup kemanapun, selalu untuk berbuat baik, berkata yang baik, berpikir yang baik. Yang ngerti katakan amin saudara, bukan yang jahat. Lalu menyembuhkan semua orang dikuasai iblis. Jadi rupanya pekerjaan iblis adalah membawa sakit penyakit tubuh ini. Iblis selalu mau menyerang tubuh dulu. Setelah tubuh diserang, maka jiwanya dia mau serang juga. Ujungnya rohnya, saudara. Iblis bekerja di situ. Makanya kerjaan Yesus, dia sembuhkan segala sakit penyakit, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Saudaraku, jadi penyakit datang dari iblis. Sebab Allah menyertai dia. Hal ini juga disaksikan saudara sama Daud. Daud bersaksi di dalam Mazmur 20 ayat 6 sampai 8 tentang pentingnya urapan dan kuat kuasa. Dia kesaksikan gini saudara, ya Mazmur 20 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada siapa saudara? Baca yang keras. Orang yang diurapinya. Ya, waktu kita mendapatkan pengurapan, maka Tuhan berikan kemenangan. Awalnya kemenangan di dalam kita tahu, dalam roh kita tahu kita menang. Nanti diwujudkan dalam kenyataan. Yang kedua apa? Menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang ini memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Saya tulis saudara begini. Kalau kita ya kan diurapi Roh Kudus. Kalau kita adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan tadi tuh ya mengatakan pertama, kalau kita diurapi Roh Kudus adalah apa? Tuhan akan memberikan kita apa? Kemenangan dan keberhasilan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Contohnya gini aja. Kalau seandainya seorang pengkhotbah, kayak saya ini saya mengajar firman, saya berkhotbah. Kalau saya dapatkan pengurapan, saya rasa diurapi kuat, maka saudara khotbah saya itu bisa kena ke dalam hati saudara. Saudara bisa berkata, kok Pak Sabta tahu ya apa yang saya alamin? Khotbahnya itu menguatkan saya loh. Saya bisa dibangkitkan. Itu bukan Sabta, itu karena ada pengurapan. Katakan amin saudara. Nah, misalnya pendeta Sony yang sebelah saya selalu dampingi saya saudaraku. Dia diurapi dalam menyanyi. Maka pada waktu dia menyembah, membawa pujian, itu bisa membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bayangin kalau saudara seorang businessman, saudara diurapi dalam bisnis saudara. Pengurapan ini saudaraku akan menghasilkan apa? Yang namanya apa? Hikmat dan kuasa. Yang menyebabkan saudara peroleh kemenangan dan keberhasilan dalam hidup saudara. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau saudara sebagai seorang pelajar, sebagai mahasiswa kah? Sebagai seorang karyawan, ini pentingnya setiap hari saudara berkata, Tuhan urapi aku. Urapi aku. Supaya aku bisa menjadi pelajar yang diurapi. Mahasiswa yang diurapi. Pegawai, karyawan yang diurapi. Karena aku butuh urapanmu Tuhan. Seseorang diurapi saudara, dia akan mengerjakan atau tampil jauh lebih baik. Memiliki satu prestasi yang melampaui daripada kemampuan dia. Itulah yang katakan bahwa, ya kan, aku tahu sekarang bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Yang kedua adalah, di sini katakan Daud berkata gini, Tuhan menjawab doa saudara dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bicara tangan kanan, ini bicara tentang apa? Bicara tentang kuasa Allah. Bicara tentang perbuatan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Doa saudara, kalau doa yang diurapi, yang dituntun
oleh Roh Kudus. Doa dalam roh. Makanya saya, ayo doa dalam roh. Doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Doa dalam Roh Kudus bahasa. Ini saudara semua. Ya kan? Doa yang dipimpin Roh Kudus. Wah, ini doa yang akan dijawab Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, saya catatnya begini. Alkitab kan bilang tadi di dalam ayat yang keberapa saudaraku? Ayat yang ke-8 katakan mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Kalau kita diurapi oleh Roh Kudus, kita punya kuat kuasa. Artinya apa di sini? Kita bisa bangun berdiri dan tetap tegak. Sebab apa? Urapan Roh Kudus dan kuat kuasa ini yang memberi kita daya tahan. Katakan sama saya, daya tahan. Daya tahan. Alkitab bilang, orang benar jatuh 7 kali, bangunnya 8 kali. Orang fasik jatuh langsung tergeletak. Saudaraku Yesus. Jadi artinya apa saudara? Ya kita mungkin banyak gagal, banyak jatuh. Tapi kejatuhan ini membawa kita satu pelajaran. Kita belajar, kita bangkit. Kita bangkit terus untuk bertumbuh. Saya percaya saudaraku, di sini pentingnya hari ini kita mau yakinkan lagi diri kita. Saudara bisa berkata pada diri saudara, seperti saya berkata pada diri saya, Sabta, kamu butuh Roh Kudus. Kamu butuh Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kalau saudara baca Alkitab saudara ya itu dikatakan begini. Kalau kita menerima kepenuhan Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, kita dikuasai oleh Roh Kudus, saudaraku, maka dua hal yang akan kita dapatkan. Pertama, kita akan dapatkan karunia Roh Kudus. Katakan amin saudara. Untuk yang kedua adalah kita mendapatkan apa? Buah Roh Kudus. Karunia Roh Kudus untuk apa saudara? Untuk membuat hidup kita lebih efektif, bisa berbuah, ya kan? Bisa berhasil dan berguna. Itu karunia. Ada beberapa karunia yang dicatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Pertama adalah karunia apa saudaraku? Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara menerima kepenuhan Roh Kudus. Pertama, saudara akan dapatkan karunia berkata-kata dengan apa? Hikmat. Ini yang pertama. Kalau yang pertama pasti yang utama. Yang penting ini hikmat. Hikmat itu bicara apa sih? Saudara tahu apa yang harus saudara katakan dan perbuat pada situasi tertentu. Tak aja dapat gitu. Itu siapa punya perbuatan? Roh Kudus. Makanya orang bilang, kok kamu bisa tahu sih? Kok kamu bisa pinter sih? Untuk ngomong ini, jawab ini, dan lakukan ini. Itu karunia hikmat. Berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua ada karunia yang namanya berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi hikmat tuh gini saudara. Tahu dan bagaimana solusinya. Kalau pengetahuan, bisa semua jadi satu nih. Pengetahuan tuh dia memberitahu, dia tahu akan apa yang kayak Agabus akan terjadi kelaparan besar. Itu karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia hikmat adalah seperti halnya Yusuf. Dia bilang, mimpinya begini. Hai Firaun, ini. Lalu solusinya adalah begini. Kaget Firaun, nggak ada orang yang begitu berhikmatnya, bijaksananya, kok kata-katanya nggak pernah aku kepikiran, tapi dia kok bisa ngomong. Itu namanya karunia hikmat. Oh kalau gitu, kamu aja dah yang jadi Perdana Menteri di Mesir untuk mengantisipasi masa kelimpahan dan masa kelaparan. Itu karunia hikmat.
Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi orang yang punya karunia Roh Kudus karena hikmat pengetahuan nggak pernah gelisah tuh, nggak akan khawatir hidupnya. Yang ngerti katakan amin, karena Roh Kudus akan beritahu. Kemarin kita bahas itu hasil daripada apa? Keintiman. Keintiman menghasilkan apa saudara? Kepercayaan. Allah mempercayai, Allah bisa membuka isi hatinya. Berupa apa? Itu hikmat dan pengetahuan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Lalu berikutnya adalah karunia menyembuhkan. Kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara akan dapat karunia. Yang namanya karunia apa? Karunia iman. Karunia iman. Karunia menyembuhkan. Karunia untuk mengadakan mukjizat. Karunia bernubuat. Karunia membedakan roh. Kira-kira ini ketemu orang ini, orangnya kelihatannya baik ya, tetapi ada sesuatu. Nah, saudara bisa tangkap. Orang ini kasar sih, tapi Tuhan mau pakai orang ini untuk memberkati kita. Itu karunia roh. Itu kepekaan, ketajaman dari Roh Kudus. Karunia berbahasa roh. Ada bahasa roh yang saya suka. Bahasa roh ini, ya saudara, itu namanya Dorea. Nggak perlu diterjemahkan. Itu bukan karunia Roh Kudus. Itu bahasa roh untuk membangun. Tapi ada bahasa roh yang namanya karunia Roh Kudus. Itu karisma. Nah ini membutuhkan apa saudaraku? Inilah yang membutuhkan penafsiran. Makanya ditambahi dengan karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi ada bahasa roh yang kadang-kadang tuh perlu ada orang yang menafsirkan. Entah orang lain atau diri kita sendiri. Saudara yang menafsirkan. Pada waktu saya ada di pelayanan di satu desa ya. Pada waktu itu di KKR di satu daerah. Itu hadirat Allah begitu kuat. Tiba-tiba saya berbahasa roh. Dalam berbahasa roh saya tuh tiba-tiba Tuhan kasih yang namanya menafsirkan bahasa roh. Lalu saya dengar ada orang situ dia berbahasa roh. Saya tahu dia ngomongnya apa. Saya ngomong itu kayaknya seperti iman kami semua tuh naik. Waktu iman naik itu mujizat terjadi. Jadi karunia Roh Kudus itu berfungsi supaya hidup kita itu efektif, bisa nolong orang, bisa layani orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Katakan saudara, itu tujuannya. Jadi kita diurapi, Tuhan mau kasih apa? Karunia. Supaya saudara dan saya itu bisa berguna buat Tuhan. Bikin orang sukses, bikin orang sembuh, bikin orang sehat, bikin orang seger. Itu semua hasil daripada karunia Roh Kudus. Katakan amin saudara, itu karunia. Yang kedua, Roh Kudus, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, dia juga dalam diri kita itu akan keluar. Yang namanya apa? Buah roh. Apa sih buah roh? Galatia 5 ayat 22 sampai 23 katakan apa? Kasih. Ada kasih. Karena kalau kita dipenuhi Roh Kudus, sebenarnya tuh Roh Kudus kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, sebab kita dipenuhi dengan kasih Allah. Itu buah roh. Dari kasih ini saudara, turunannya, saudara, turunan kasih adalah apa? Kalau orang yang hidup dikuasai kasih, orang ini pasti suka cita. Orang ini punya damai sejahtera. Orang ini punya kesabaran. Orang ini punya kemurahan hati. Dia punya kebaikan. Dia punya kesetiaan. Dia punya kelemah lembutan. Dia bisa menguasai diri. Itu namanya kasih. Nah ini yang penting. Makanya Daud bilang, aku tahu sekarang bahwa Tuhan memberikan apa? Kemenangan kepada orang yang diurapi. Saudara, kemenangan. Jadi gini, kita bisa jadi teladan karena ada buah roh. Ya saudara. Lalu teladan ini waktu kita mau ini kan orang bisa melihat. Orang bisa buka hati. Kita bisa layani. Pakai apa? Karunia Roh Kudus. Makanya Tuhan selalu bilang, kamu harus jadi apa? Garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia. Terang dunia. Ya, terang itu bicara kebaikan. Ya, itu kalau ini kan sama dengan buah roh. Garam itu seperti karunia yang menggarami supaya awet, enggak cepat busuk atau binasa. Garam itu menyuburkan, kan tanah itu perlu ada zat garam. Saudara, untuk menyuburkan. Buang garam juga untuk bersihin kuman. So kita jadi garam.
Nggak ada kuman-kuman yang bikin orang tuh jadi sakit hatinya, sakit rohaninya. Nah, hari ini saya mau nanya sama saudara. Saya udah cerita, hebatnya kalau kita penuh Roh Kudus. Saya mau tiap hari penuh Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang gimana caranya? Ya, ada 3 cara untuk mengaktifkan kuasa, saudara, dan urapan Roh Kudus. Ada 3 caranya. Ya kan? Yang pertama, saudara tahu, kita harus berfokus pada prinsip firman Tuhan. Saya bilang prinsip firman. Ya, prinsip firman. Jadi kalau saudara mau hidupnya dipenuhi Roh Kudus, aktif nih namanya kuasa Allah dalam hidup saudara. Saudara kan jadi orang yang punya daya tahan kuat. Itu hidupnya apa? Sukacita. Ada buah roh, kasih. Kasih, orang lihat, orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang kelihatan ada sukacita. Kalau orang yang marah-marah itu gak ada buah roh. Cemberut terus, mukanya asem terus, tersinggung terus, dicolek kayaknya mau bacok. Siap orang nyolek dia maunya bacok. Itu gak ada buah roh. Walaupun dia bisa bahasa roh. Nah, ini yang harus tahu saudara, dalam doa-doa kita, dalam doa dalam bahasa roh, kita harus minta karunia dan buah roh secara khususnya. Katakan amin saudara. Kayak kan? Dalam doa-doa ini harus minta karunia dan buah roh. Nah, bagaimana caranya? Kita harus fokus kepada prinsip firman Tuhan. Poinnya saya begini, luangkan coba waktu untuk doa, masuk hadirat. Kita bisa masuk hadirat Tuhan karena nyembah kan. Kayak tadi kita nyembah. Lalu waktu saudara sudah masuk hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan di dalam hadirat Tuhan, saudara bawa, hadapkan segala masalah, perkara saudara kepada Tuhan. Bawa itu, hadapkan. Ya, karena kan kita udah ngomong ukuran keintiman seseorang adalah kemampuan dia untuk cerita segala hal, bahkan sampai yang detail dan rahasia kepada Tuhan. Itu ukuran keintiman kita. Kata namanya saudara, kita bisa bicara lepas, kita bisa bicara bebas sama Tuhan. Itu intim. Sampai di situ saudaraku. Dari situ setelah kita bicara, kita hadapkan. Saudaraku, saya kasih poin-poinnya. Mungkin kita sedang membutuhkan kesembuhan. Hadapkan itu sama Tuhan. Waktu kita hadapkan Tuhan, saudara kan tahu. Ya kan? Hadapkan itu. Kalau saudara butuhkan pemulihan hati, ya karena hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Saudara butuh pemulihan hubungan. Ya hubungan bisa pulih kalau hati dulu pulih dong, saudaraku. Ya. Terus apakah saudara butuh terobosan dalam keuangan atau pelayanan? Nah, saudara hadapkan itu. Jadi apapun yang membebani hati dan pikiran saudara, coba saudara hadapkan Tuhan. Saudara hadapkan itu ke Tuhan dalam doa, dalam hadirat. Saudara mulai buka Alkitab, baca Alkitab. Nah, kenapa saya tuh minta di menara doa ini, catat khotbah saya. Mungkin saudara sudah dapatkan PDF-nya. Tapi kalau saudara bisa catat secara pribadi, itu beda. Itu bisa lebih masuk. Saudara, ketimbang saudara cuman ini kan. Kalau bisa catat. Atau saudara sudah dengar, biar konsentrasi, PDF dapat. Setelah itu saudara catat lagi. Kenapa saudara ini perlu? Karena gini, saudara tahu ya, Roh Kudus itu bekerja seturut daripada firman yang kita ketahui, yang kita pelajari, yang kita dapatkan. Roh Kudus tidak akan pernah mengingatkan firman Tuhan yang gak pernah kita baca, yang gak pernah kita dengar, yang gak pernah kita ketahui. Dan Roh Kudus bekerja seturut dengan firman-Nya. Kalau seseorang tidak punya firman, maka Roh Kudus tidak bisa bekerja atas orang itu. Mungkin ada seseorang yang penuh firman, oleh anugerah Tuhan suruh melayani saudara, maka saudara akan dapatkan yang namanya mujizat. Tapi untuk kelangsungan hidup, kita mau hidup dalam kemenangan, hidup dalam kemujizat, hidup dalam berkat dan kelimpahan setiap saat.
Supaya Roh Kudus bekerja, saudara harus punya firman. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Itulah penting. Jadi saudara harus temukan, misalnya soal kesembuhan. Saudara sedang bergumul dengan kesembuhan. Saudara doa, masuk hadirat. Saudara pernah dengar khotbah. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Saudara dengar khotbah-khotbah tentang kesembuhan. Perempuan yang mengalami kesembuhan. Tuh Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang kusta. Bagaimana prinsip-prinsip kesembuhan itu saudara tahu. Saya mau kasih tahu saudara gini. Orang Kristen ya. Banyak orang Kristen percaya sama pribadi Yesus. Setiap orang yang percaya pada Yesus, dia akan menerima apa? Keselamatan dan hidup kekal. Katakan amin. Tetapi orang yang percaya kepada prinsip-prinsip firman, orang yang percaya pada firman dan menjalankan prinsip-prinsip firman, dia akan diberkati dan berhasil selama hidup di dunia. Katakan amin saudara. Percaya sama Yesus, ya, sama percaya pada firman dan prinsipnya kita lakukan, itu dua hal yang beda. Saudara lihat di sini. Banyak orang Kristen yang percaya Yesus, yakin dia sudah dapat diselamatkan sorga. Tapi kenapa hidupnya gagal, kalah, miskin, terus hidup dalam kekalahan? Karena mereka tidak mengerti firman, tidak hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Coba saudara lihat orang China, orang Jepang. Kok negara ini sekarang maju ya? Negara ini kok sukses ya? Mereka tuh melaksanakan prinsip firman, tetapi mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi mereka sudah lakukan firman. Salah satunya orang Jepang apa? Hormat orang tua, murah hati, rajin kerja, suka nolong orang. Itu kan prinsip firman semua. Ya kan? Tidak jahat, tidak sopan, segala macam. Rajin, bersih, segala. Itu saudara lihat sini. Negara ini nggak percaya Yesus. Tapi negara ini menjadi negara apa? Kasih banyak bantuan jadi berkat buat banyak lain. Sekarang kita tahu China itu cuma satu partai komunis yang tidak percaya Tuhan. Tapi China sekarang saudara jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Kasih bantuan segala macam. Mereka lakukan prinsip-prinsip firman. Saya ingin saudara tahu hal ini. Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya. Tuhan mau bekerja sama orang tidak percaya yang lakukan firman. Tuhan berkati. Apalagi saudara yang anaknya, dia pasti akan memberkatinya. Katakan amin saudara. Di sini kita harus tahu, apabila kita butuh nasihat dan tuntunan Tuhan, kuncinya satu, kita harus intim sama Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara pasti butuh untuk pemulihan keuangan saudara. Untuk pemulihan hubungan. Untuk melihat semua keluarga diselamatkan. Saudara kan datang sama Tuhan dalam hadirat. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tunjukkan firman apa yang harus aku baca. Prinsip-prinsip firman apa yang harus aku lakukan. Saudaraku Kristus, saya percaya kalau Tuhan memberikan kita firman-Nya, itu adalah nasihatnya. Saya mau bacain lagi Mazmur 73 ayat 24 saudaraku. Di sini katakan apa? Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam apa? Kemuliaan. Saudara mau dimuliakan, dihormatin. Katakan amin saudara. Tuhan mau angkat kita. Mau angkat bangsa kita ke dalam kemuliaan. Katakan amin saudara. Satu pentingnya adalah kita butuh nasihat dari Tuhan. Nasihat Tuhan itulah tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan tuntun kita, Tuhan pasti cukupi segala kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi artinya gini, kalau kita suka bergaul dengan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang memelihara iman kita. Apabila kita memelihara iman kita, kita sedang menyediakan ruangan bagi Tuhan untuk melakukan apa? Mujizat. Kuasa dan urapan Roh Kudus itu bekerja saat kita menyediakan ruangan bagi Dia. Ruangan bagi Dia dalam bentuk apa? Firman
firman iman yang ada dalam hati kita. Yang mengerti katakan amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Nyanyikan lagu ini ibu bapak saudara yang di menara doa. Aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara butuh kuasa Tuhan. Saudara mau diurapi, saudara harus punya firman. Saudara harus baca firman. Saudara harus kenal firman. Bahkan lebih dari itu apa? Saudara harus ngerti prinsip-prinsip firman. Dan lakukan itu. Pada waktu saudara kuasa Allah bekerja, pengurapan. Banyak orang berpikir gini, diurapi itu dengan kelojotan gitu. Istilah kelojotan. Kayak gini, gitu, jatuh gitu. Itu manifestasi sebenarnya. Tapi pengurapan yang Tuhan mau urapi saudara adalah apa saudaraku? Ya kan? Bahwa saudara hidup lebih tenang. Itu orang yang diurapi itu tenang. Karena dia tahu, saudaraku, dia punya roh hikmat, dia punya pengetahuan. Dia tahu ada karunia Roh Kudus yang bekerja dalam hidup dia. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang ngerti katakan. Jadi yang pertama adalah saya harus bergaul dengan firman. Yang kedua ada lagi nih. Kalau kita mau supaya kuasa dan urapan Roh Kudus bekerja. Yang kedua adalah kita harus ekspresikan. Kita harus ekspresikan iman kita. Apa maksudnya ekspresikan iman? Mengekspresikan tuh kita orang tahu kita tuh orang beriman apa orang yang tidak punya iman. Saya bisa kenali saudara ini sedang kuat atau lemah, saudara sedang berapi-api imannya atau saudara sedang lemah imannya. Saya bisa kenali lewat apa? Kata-kata saudara. Itu aja lewat kata-kata. Kita mengekspresikan iman kita lewat kata-kata kita. Dan Tuhan tunggu. Seorang ini penuh firman atau tidak. Kita bisa lihat dari apa? Kata-katanya. Makanya Roh Kudus hanya bisa bekerja dalam hidup seseorang. Saudara harus bedakan loh. Saudara diurapi dapat impartasi Roh Kudus. Saudara dapat hadirat kuat. Sama seseorang Roh Kudus bekerja. Bekerja itu oleh firman. Semakin banyak firman, prinsip-prinsip firman yang saudara jalankan, semakin besar kuasanya bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Itu dari firman loh. Yang kedua, saudaraku, Roh Kudus bekerja pada waktu saudara mengekspresikan iman. Saya kasih contoh yang paling gampang adalah di dalam Matius 9 ayat 27 sampai 29. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, di tengah jalan. Di tengah jalan tuh Yesus ketemu dengan siapa? 2 orang buta. 2 orang buta ini ngikutin terus Yesus kemana Yesus pergi. Sambil berseru-seru terus ngomong, saudara. Apa? Kasihanilah kami, anak Daud. Perhatikan. Kasihanilah kami, anak Daud. Saudaraku. Jadi dia ngomong. Dia ekspresikan. Kasihanilah aku. Pada waktu saudara berseru kepada Yesus. Pada waktu saudara berseru, kasihanilah aku Tuhan Yesus. Saudara sedang mengekspresikan iman saudara. Kedua orang buta ini sedang mengekspresikan iman dia. Kasihanilah aku. Hai anak Daud. Kata anak Daud sebenarnya itu menurut Yesaya 9 kan itu kan nubuatan tentang Mesias. Mesias apa? Kristus. Kristus apa? Yang diurapi. Jadi si orang buta ini tahu
Saudara, dia kenal, dia tahu, dia sudah dengar bahwa Yesus ini anak Daud. Yesus adalah Mesias. Yesus ini adalah Kristus. Kristus adalah the anointed one. Yang diurapi. Saudara, seorang yang diurapi, orang ini punya kuasa. Katakan amin saudara. Dia kata, hai anak Daud, kasihani aku. Itu ekspresi iman. Terus saudara, lihat. Pada waktu dia meminta Yesus untuk kasihani aku. Pasti, ya kan? Sebenarnya kan Yesus bisa langsung aja sembuhkan. Tapi Yesus tunda, langsung enggak. So lihat ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Jadi waktu jalan pasti ada waktu yang harus ditunggu. Dua orang ini, seorang buta ini. Sampai Yesus masuk ke dalam rumah. Dua orang buta ini, saudara. Ya mungkin ada yang nuntun. Saudara, ikut masuk juga. Dia bilang, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Orang buta yang sama, saudaraku. Dan Yesus berkata kepada mereka, perhatikan saudara. Kenapa Yesus harus tunda? Kenapa Yesus bertanya kepada orang buta ini? Apa pertanyaannya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jadi di sini Tuhan mau tunggu. Kalau kamu bisa ekspresikan iman kamu. Bahwa kamu percaya bahwa aku berkuasa atas kegelapan. Karena aku adalah terang dunia. Aku berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Aku berkuasa untuk mencelikan mataku. Jadi Tuhan mau tunggu. Ayo, percaya gak kamu? Dia ekspresikan imannya. Dia berkata pada saudara kedua kali. Ya Tuhan. Dia gak bilang lagi anak Daud. Tapi dia berkata, ya Tuhan, kami percaya. Karena hanya Tuhan yang berkuasa atas kegelapan. Katakan amin. Dia bilang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ya kan? Dia akan berjalan di dalam terang. Dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Saudara sendiri, sering dalam hidup kita di dunia ini, kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Saudara, seperti orang buta seringkali saudaraku. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita nggak lihat pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa lihat. Tapi dengar baik. Sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas kegelapan. Dia bisa lihat saudara. Dia bisa lihat kita. Dia lihat kebutuhan kita. Dia lihat jeritan kita. Dia lihat. Makanya dalam Matius 6 Tuhan bilang, masuk ke tempat yang tersembunyi. Di situ Bapakmu ada. Dia akan melihat kamu yang berdoa. Dan akan memberikan upah bagimu. Kenapa? Berdoa kan harusnya didengar. Tapi ini dilihat. Itulah Tuhan. Kenapa dia bilang Allah yang melihat. Dengan terjemahannya Jehovah Jireh. Itu Allah yang melihat. Dia bisa melihat. Saudaraku, sejak dari belum munculnya kebutuhan kita, dia sudah bisa melihat adanya kebutuhan. Katakan amin saudaraku. Dan dia sudah sediakan kebutuhan itu. Yang percaya katakan amin saudara. Saya sudah bagikan itu. Kisah Abraham. Yang Tuhan minta Ishak anaknya untuk dibawa ke Bukit Moria. Saya percaya kebutuhan Abraham adalah korban pengganti daripada anaknya. Tapi karena ketaatan dia mau lakukan apa yang dia lakukan. Tapi Tuhan sudah sediakan apa yang dia butuhkan. Karena apa? Tuhan melihat. Tuhan melihat. Walaupun Abraham tidak melihat Tuhan. Tidak melihat penyediaan Tuhan yang Tuhan sediakan itu. Tapi dia tetap percaya. Katakan amin saudaraku. Ekspresikan iman saudara lewat perkataan. Katakan amin. Katakan amin. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 katakan begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis. Aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Maka aku juga percaya. Sebab itu kami juga berkata-kata. Kita dapat mengekspresikan iman kita lewat apa? Perkataan kita. Yang ketiga. Waktu kita mengekspresikan iman kita. Ya kan saudaraku. Apa yang terjadi? Urapan Tuhan akan bekerja di hidup saudara. Katakan amin. Saya
Saya percaya itu, saudaraku. Ya waktu kita ucapkan, ekspresinya dengan apa? Lewat kata-kata kita, kata-kata pernyataan kita tentang iman. Seperti orang buta itu. Ya, kasihanilah kami, anak Daud. Ya Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa atas kegelapan dan Kau sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit saya. Yang ketiga, saudara, saya ingin bagikan bagaimana caranya daripada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, urapan itu bekerja di hidup kita. Yang ketiga adalah saudara dan saya harus melakukan tindakan iman. Mungkin kita udah sering dengar ini tadi pagi. Saudara, pagi-pagi benar saya bangun. Sangat pagi saya pikir. Mungkin orang belum tidur saya udah bangun. Saudara, saya baca Tuhan apa untuk supaya Roh Kudus bisa kerja. Tindakan iman. Tindakan iman yang model apa? Tuhan bukain saya. Ini satu pelajaran baru sih buat saya. Yakobus 2 ayat 13 sampai 14. Ini Roh Kudus ajar saya ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Di ayat yang pertama, saudara, Rasul Yakobus sedang menjelaskan tentang iman sebenarnya. Iman itu berkaitan erat dengan apa sih? Saudara, berkaitan erat dengan kasih dan belas kasihan. Orang bilang aku beriman sama Yesus, tapi kejam dia. Jahat dia. Mulutnya jahat. Pecah belah. Fitnah sana sini, sebarkan hoak. Kejam, maunya orang hancur. Ini Tuhan, Alkitab bilang orang ini bukan orang beriman. Imannya mati. Makanya dikatakan begini, ya kan? Penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Kalau kita kejam, ya kan? Maka kita nggak akan pernah dapatkan yang namanya belas kasihan. Lalu dikaitkan dengan iman, saudara, rupanya di sini, saudara, ya, bahwa tindakan iman ini menjelaskan bahwa Rasul Yakobus menjelaskan bahwa tindakan iman adalah apa? Kasih kepada Allah, ya, belas kasihan kepada sesama manusia. Itu yang namanya apa? Tindakan iman. Nah, saya tuh diajarin lagi di ayat selanjutnya, ayat 15 sampai 16, 17. Ini loh tindakan iman. Kalau saudara dan saya melakukan tindakan iman, maka kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara. Power dalam diri saudara, kuasa Allah itu makin gede. Kalau saudara, pertama, punya firman. Kedua, suka perkatakan firman. Yang ketiga, saudara punya apa? Belas kasihan kepada orang lain. Coba kita lihat sini. Ayat yang ke-15 sampai 17. 1, 2, 3. Jika seorang saudara atau saudari mempunyai pakaian, tidak mempunyai pakaian, dan kekurangan makanan sehari-hari. Nih lihat saudara, di dalam kebutuhan. Ayat 16 baca yang keras. Dan seorang dari antara kamu berkata, apa? Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maksudnya perbuatan apa? Perbuatan kasih. Iman kita nggak akan bekerja kalau nggak ada perbuatan kasih. Lihat orang nggak punya pakaian. Zaman dulu pakaian sesuatu banget. Zaman dulu saudara. Zaman saya masih kecil aja. Kalau kita bisa beli pakaian seminggu sekali, itu mah udah orang sangat kaya lah. Udah sultan zaman dulu mah. Sebulan sekali dia udah jadi sultan. Biasanya kita kan punya pakaian baru tuh kalau Sincia. Kalau lebaran. Itu tahun-tahun 60-an, tahun 70-an, betul gak saudara? Yang pernah hidup, yang pernah ngalamin hidup seperti itu. Ya kan? Apalagi zaman Rasul Yakobus. Makanya saudara, ada seorang yang nama Dorcas.
saudaraku, yang suka kasih bikinin pakaian kepada para janda-janda. Orang ini, saudara, waduh, perbuatan baiknya kena bener. Ini orang beriman, makanya waktu dia mati, saudara, semua yang dapat baju dari Dorcas, doanya ngerang sampai sorga. Sampai sorga tuh perintahkan Rasul Petrus, hidupin lagi yang ini. Ini saudaraku. Maksudnya Yakobus bilang begini, orang lagi gak punya makanan. Dia gak punya pakaian. Kita harus bayangkan gak punya pakaian di negeri Timur Tengah loh, di Israel ya. Itu 4 musim saudara. Kalau kita di Jakarta, kita yang di Indonesia mah pakaian mah udah itu aja gak apa-apa. Selembar atau gak pakai pakaian gak apa-apa. Karena gak ada musim dingin. Kalau di sana musim dingin, gak ada pakaiannya kurang, bisa mati kedinginan dia. Orang Betawi bilang jengker dia, kaku. Saudara, jadi makan kalau gak ada makanan, lapar, mati kelaparan. Kalau gak ada pakaian, mati kedinginan. Sekarang orang gak punya pakaian, gak ada makanan. Kamu bilang, selamat jalan, semoga kamu kenyang, semoga kamu gak kedinginan ya. Tapi gak buat apa-apa. Sedangkan kamu makanan banyak, pakaian ada. Itu kamu bukan orang beriman. Nah itu pengertiannya. Jadi Roh Kudus kerja. Ketika kita punya belas kasihan. Kita mau murah hati. Nolong. Saya tuh ngerasa saudara, jujur saudara. Kalau di dalam badan saya nih, di dalam diri saya seperti kayak urapan udah mulai kurang. Saya ngerasa, pasti Tuhan bilang, coba cek korban kamu. Bukan perpuluhan, perpuluhan itu udah sesuatu yang pasti dan satu itu milik Tuhan. Di luar perpuluhan harus ada korban yang harus dilakukan. Di mana ada korban, saudaraku. Korban yang kita nggak pikir nanti untungnya apa gitu loh. Ketika ada korban yang kita bawa, dengan cara apa? Melakukan tindakan iman ini. Saya percaya urapan ini turun dahsyat. Urapan itu bicara apa? Karunia Roh Kudus dan buah roh. Orang terus makin diurapi penuh Roh Kudus. Kelihatan tuh saudara. Karunia Roh Kudus, makin dahsyat hidupnya. Kedua, makin rendah hati karena ada buah roh. Ada kasih, ada sukacitanya. Yang ngerti katakan amin. Hari ini memang hari ini saudara saya ingin ajak kita semua. Doa tiap hari minta. Jangan kejam. Jangan jahat. Jangan menghendaki orang tuh susah. Jangan menurunkan, menjelekkan orang. Nah intinya bahasa yang gampangnya gitu. Hari ini saudara, ini waktu. Saudara yang rajin ikut menara doa. Kita buat perbedaan di dalam dunia kita sekeliling. Dunia sekeliling kita. Karena dunia sekarang nih kalau enggak fitnah, enggak hoak, enggak menjelekin orang, enggak buka aib orang. Kayaknya enggak populer. Biar kita mau populer dengan sorga. Katakan saya rindu biarlah saudara dipenuhi Roh Kudus. Hidup di dalam kuat kuasa roh dan urapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan berdoa, kita makan perjamuan kudus saudaraku. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu.
perjamuan kudus ya saudara. Tiap kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Tuhan, hari ini kami jujur Tuhan, kami butuh pengurapan-Mu. Kami butuh kuat kuasa-Mu, supaya kami bisa berkeliling, berjalan sambil berbuat baik. Kami bisa menyembuhkan semua orang yang diikat oleh iblis. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, tolong kami, pakai kami Tuhan. Kami butuh karunia Roh Kudus supaya kami bisa melayani-Mu ya Tuhan. Kami butuh buah roh supaya kami bisa ya Tuhan menjadi teladan, menjadi terang, menjadi garam ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang suka bergaul akan firman-Mu. Kami menjadi orang yang suka memperkatakan ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan kami menjadi orang yang murah hati, punya kasih dan belas kasihan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu ya Bapa, biarlah kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan, tangan kita tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang berterikat dari darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengurapan-Mu ya Roh Kudus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, kata terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bungkuslah kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Mari buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain, berfokus pada anak bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru
tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.